pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Di sini Pak, saya akan menanyakan yang pertama Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudkan moral? Ya, seorang kepala sekolah memang tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu tergantung dari etika daripada seseorang. Nah, mulai dari masalah ilmunya, semuanya itu adalah dilema di sekolah. Nah, tugas pemimpin bagaimana menyelesaikan atau memproses permasalahan yang muncul ini, gitu. Agar permasalahan yang ada itu kalau bisa berkurang dan harapan kita hilang, tidak ada sekali. Boleh tahu Pak contoh permasalahan yang pernah dihadapi sebagai dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin ini Pak? Kalau kita boleh mengelompokkan permasalahan kita, ada dua. Yang pertama permasalahan dengan siswanya dulu. Nah, permasalahan dengan siswanya ini yang jelas di SLB ya, Iya. nanti juga tahu. Angka kehadiran itu sudah jadi bermasalah di SLB. Jadi sebenarnya menurut acuan kan angka kehadiran itu harus bisa dicapai. Nah, sementara di SLB kadang-kadang bisa 70%. Nah, ini dilema. Iya. Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin ini menjadikan ini tidak jadi dilema gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang mau sekolah itu bukan anak, tapi yang mau sekolah adalah orang tuanya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau bisa permasalahan yang seperti itu, ya disitulah terletak kebijakan seorang kepala sekolah. Kalau menurut aturannya sekian kali anak itu tidak datang, tapi kan dia harus keluar atau ditegur atau gimana gitu. Nah, di sekolah kita untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu tidak bisa. Gitu. Nah, di sini perlu pertimbangan agar anak ini kita juga sekolah di sekolah kita. Nah, setelah itu masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua kita masuk kepada gurunya. Guru kalau kita boleh cover dalam 1 bulan banyak yang bikin WA, yang minta izin begini begitu kan banyak itu. Nah, itu juga dilema gitu. Apalagi di SLB, kalau seandainya anaknya udah datang, gurunya belum. Nah, jadi di situ juga jadi permasalahan. Nah, seorang pemimpin harus mencari celah bagaimana caranya ini tidak jadi masalah. Contoh, si A, seorang guru, datang terlambat. Mungkin kita ajak dia komunikasi, bercerita gitu kan. Kenapa terlambat? Nah, alasannya banyak itu. Nah, disitulah kadang-kadang seorang pemimpin itu jadi serba salah. Mau ditegakkan aturannya tidak bisa. Tidak mau ditegakkan, takut-takut nanti yang lain ikut. Nah, ini dia Nah, disitulah gimana caranya. Jadi kita harus berangkat daripada permasalahan. Jangan berangkat daripada kekurangan. Kalau untuk maju, Bapak sebagai pemimpin mengambil pasti ada yang terbaik oleh guru itu. Jadi kita berangkat dari yang terbaik. Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan,
selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SLB 26 Bungsu ini Pak, terutama pada kasus yang sudah Bapak sebutkan tadi, Iya. kira-kira apa ya keputusan yang Bapak lakukan gitu Pak? Keputusan yang Bapak ambil ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, keadilan, keselamatan dan sebagainya. Apa yang Bapak lakukan? Kalau kita mengambil suatu keputusan, memang maju mundurnya sebuah lembaga itu tergantung daripada bagaimana sikap kita menyelesaikan permasalahan yang tadi gitu kan. Nah, seorang pemimpin tidak boleh memperlihatkan arogannya, walaupun dia sudah diatur oleh kode etiknya sebagai pemimpin gitu kan. Pemimpin harus begini gitu kan. Tapi di lapangan kan tidak bisa seperti itu. Nah, contoh seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau seorang guru sudah membuat WA ke saya, contoh, Bapak, ban motor saya bocor. Tapi kan dia terlambat datang. Sementara dia sudah komitmen bahwa dia akan datang duluan sebelum siswanya datang. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, tambah lagi dengan permasalahan yang begitu banyak. Masalah hujan lah, masalah macet lah gitu. Nah, yang paling fatal kadang-kadang apalagi saat sekarang ya, BBM gantung. Nah, berarti dia nunggu antrian dulu di pom bensin gitu kan. Nah, jadi keputusan yang kita ambil adalah keputusan berdasarkan hasil musyawarah daripada orang yang bermasalah. Nah, disitulah nanti akan lahir keputusan. Nah, kalau muncul lagi kita bicarakan lagi, kalau muncul lagi kita bicarakan lagi. Gitu. Yang jelas kita tidak kaku gitu. Gitu. Berarti keputusan diambil berdasarkan musyawarah dengan yang bersangkutan ya Pak. Kira-kira Pak, ini yang untuk pertanyaan ketiga, seperti apa Pak langkah atau prosedur yang Bapak ambil ketika menghadapi masalah di SLB ini Pak? Jadinya seperti apa yang Bapak ambil? SLB ini konflik. Permasalahan kalau yang kalau boleh kita rekam banyak kesalahan antara guru dengan anak, antara guru dengan orang tua. Contoh saja, kita berhadapan dengan anak hiperaktif. Berarti kan mana tahu, kadang-kadang karena saking begitu semangatnya seorang guru mengajarkan anaknya. Anak ini hiperaktif dan dia bergerak sini sana gitu kan. Kesenggol oleh sanding meja kek segala macam, kan membiru dia. Nah, membiru ini nanti dia akan pulang si anak ini. Setelah sampai di rumah, nah orang tua akan komplain, gitu kan. Nah, akhirnya timbul masalah dilema antara guru dengan orang tua. Nah, dan itu yang paling banyak terjadi di kita ini. Nah, untuk mengantisipasi supaya ini bagaimana caranya menyelesaikannya gitu kan. Kita panggil dulu seorang gurunya. Apa betul ini terjadi? Nah, setelah kita cerita gitu kan, tahu-taunya penyebabnya bukan dari seorang guru, tapi adalah karena ulah daripada anak itu. Nah, orang tuanya kadang-kadang tidak tahu dan kadang-kadang tidak mau menerima itu. Nah, disinilah yang kadang-kadang orang tua yang agak sedikit kita mengalami stres, jadinya dia tidak mau menerima dengan apa yang seperti apa adanya anaknya gitu. Nah, dia akan selalu salahkan gurunya. Nah, maka dari itu disinilah peran seorang kepala sekolah menelisir permasalahan yang besar bisa jadi kecil, yang kecil kalau bisa hilang. Nah, kita berikan pengertian sedalam-dalamnya kepada orang tuanya, dan juga kita berikan arahan kepada seorang guru yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak, supaya kejadian yang seperti itu tidak terulang lagi. Kemudian pertanyaan keempat Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang dihadapi di sekolah SLB?
Oleh musyawarah tadi apa lagi kira-kira, Pak? Kalau berdasarkan keputusan, kadang-kadang kan kita mengambil satu keputusan itu kan di dalam rapat ya. Iya. Tapi keputusan itu tidak kaku, tidak baku. Contoh saja seperti yang saya sampaikan tadi. Di waktu sebelum memasuki triwulan, tahun ajaran lah taruh. Seluruh guru-guru kan kita kumpulin semua. Kita cerita bagaimana yang kurang baik tahun kemarin kita usahakan baik tahun ini. Contoh, untuk memperkecil permasalahan. Contohnya, bagaimana supaya ibu-ibu dengan terlambat, kalau bisa cepat berangkat dari rumah. Nah, dan itu sudah disepakati dengan guru-guru gitu kan. Namun di dalam perjalanan ini muncul lagi gitu kan. Nah, di sini kadang-kadang lah seorang kepala sekolah memperlihatkan arogan. Nah, tapi kita kembali lagi gitu kan. Apakah dengan arogan seorang yang kepala sekolah akan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Nah, tapi kita panggil gurunya gitu kan. Nah, kita panggil gurunya, jadi mungkin ada kebijakan yang perlu kita berikan kepada si guru tersebut. Nah, mungkin guru lain tidak tahu. Nah, seperti itu gitu kan. Supaya proses pendidikan yang sudah kita programkan dengan begitu rapi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Pak, selanjutnya selama ini kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan Pak ketika menghadapi gunung kita? Tantangan yang sering ya, yang sering kita menginginkan seperti ini tidak bisa. Kita menginginkan begini tidak bisa. Dan itu kita tantangan. Nah, itu dilema yang paling jadi bermasalah. Contoh saja, seorang guru lagi yang bermasalah. Guru ini kan kadang-kadang tidak semudah yang dibayangkan prosesnya dari rumah. Kadang-kadang dia mau pergi sekolah, anaknya tidak bisa ditinggalkan. Nah, akhirnya dibawa ke sekolah. Di sekolah itu kan kadang-kadang kita sudah buat kebijakan. Tidak boleh membawa anak ke sekolah. Nah, dalam kenyataannya gimana? Nah, ini tantangan. Seorang kepala sekolah juga punya anak. Nah, kalau seandainya perlakuan yang akan diserahkan kepada guru seperti itu, apakah kepala sekolah juga sanggup? Kan ya? Makanya keputusan yang paling baik antara dua arah. Belum tentu keputusan yang saya buat guru pun bisa menerima. Dan juga seperti itu, belum tentu keputusan yang diinginkan oleh guru saya juga setuju gitu kan. Jadi kita carikan titik temunya agar semua permasalahan, semua yang menjadi dilema di SLB kita ini minimal kalau tidak akan habis berkurang. Itu. Berarti keputusan yang Bapak ambil berdasarkan Selalu nurani ya Pak? Ya harus. Tidak bisa keputusan emosional lagi. Iya. Emosional cukuplah kita untuk diri sendiri aja. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau tempat khusus dalam penyelesaian suatu permasalahan Pak? Kira-kira kalau memang seperti itu, apa bentuknya prosedur yang Bapak jalankan? Apakah memang Bapak jadwalkan ada waktu-waktu khusus, mengagendakan waktu khusus atau tempat yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang Bapak hadapi? Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kalau bisa ya, seorang pemimpin tidak perlu mencari waktu-waktu. Pas ada masalah langsung ambil sikap. Nah, kita bermasalah, si A bermasalah. Kalau bisa, tapi kita jangan di depan teman-temannya. Kita panggil dia. Kita perlu kalau seandainya bisa kita ajak keluar. Maksimalnya kita ajak keluar. Kalau nggak di sekolah nggak bisa. Kalau seandainya permasalahan agak sedikit krusial. Nah, kita bawa dia keluar. Atau nanti melalui via telepon. Yang jelas jangan permasalahan yang terjadi hari ini kita proses besok. Kalau bisa terjadi langsung. Jadi
agar jangan istilahnya kalau bahasa kita ini jangan masuk angin. Iya. Kalau udah masuk angin kadang-kadang hari ini kesalahannya 2, karena sudah masuk angin bisa jadi 3, bisa jadi 4. Jadi kalau bisa setiap permasalahan yang ada Langsung cepat jangan diselesaikan, ya. ditunggu proses penyelesaiannya. Ya. Itu Berarti langsung diselesaikan. harus. Seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau dilema etika? Ada nggak orang lain kira-kira yang turut membantu Bapak di dalam mengambil keputusan tadi? Bisa. Ya. Sekolah ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Di sekolah kita tuh ada guru, ada siswa, ada wali murid, ada masyarakat sekitar. Masuk yayasan di dalamnya. Nah, kita harus coba timbang-timbang gitu. Permasalahan yang seperti ini, apakah kita harus melibatkan si A, si B, si C? Nah, itu kan berdasarkan nalarnya kepala sekolah, selaku pemimpin. Kalau seandainya permasalahannya harus melibatkan yayasan, ya kita libatkan. Agar permasalahan yang terjadi tidak terulang lagi. Jadi tidak akan mungkin seorang pemimpin itu harus mengambil sikap harus tanpa berkonfirmasi dengan pihak lain. Contoh saja, kalau berbicara masalah disiplin, kita sudah dilemanya kalau kita boleh ngambil kesimpulan ini sudah mendekati garis finish gitu kan. Taruhlah kena silang gitu kan. Istilahnya menunggu, kalau saya menunggu dipecat taruhlah seperti itu. Nah, sebelum ini kan masih ada proses. Mungkin kita ajak ketemuan di kantor cabang, dinas gitu kan, untuk membicarakan permasalahan yang tadi. Jadi kalau sudah diketahui oleh dinas, berkemungkinan yang rencananya tadi mau dipecat, kalau bisa tidak jadi, karena dinas sudah tahu permasalahannya. Contoh, di sini kan ada sekarang, suami sakit, anak juga sakit. Kalau kita bawa pembantu kan tidak mungkin. Sementara anggaran kita tidak mencukupi untuk itu. Berarti semuanya pekerjaan kita yang mengerjakan. Nah, akhirnya dia mengabaikan masalah tugas. Tugas itu kalau kita boleh jujur, pasti dia milih tugas di rumah. Karena status terus seperti ibu-ibu ya. Ibu-ibu tugasnya untuk suami kan ada. Ini akan berhadapan dengan agama kita juga gitu kan. Harus memberikan, menyediakan makannya segala macam, sementara suami sakit gitu. Apakah ditinggal? Nah, menurut aturannya kalau saya kaku gitu kan, seorang guru minta izin sekian hari, kadang-kadang nanti bisa sertifikasinya dihilangkan, atau dia harus minta cuti segala macam gitu kan. Nah, permasalahan yang ini kita tidak bisa menyelesaikan, akhirnya kita bawa kalau kita perlu kita bawa ke jenjang yang lebih berkompetensi tentang masalah ini. Nah, seperti itu. Jadi memang semua dilibatkan. Harus stakeholder ya. Kalau bisa. Ya. Pak, pertanyaan terakhir dari semua penjelasan yang sudah Bapak sampaikan barusan Pak, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi? Nah, jadi kuncinya seorang pemimpin itu kan harus bijak. Jangan seorang pemimpin kaku dengan manajerialnya, dengan buku panduannya, dengan acuan yang sudah dimiliki gitu kan. Jangan itu jadi pegangan gitu kan. Pegangan itu boleh kita jadikan cuma sebagai dasar. Nah, saya sebagai seorang kepala sekolah, saya punya tanggung jawab begini, nasib ibu-ibu dan bapak-bapak di tangan saya. Itu secara gamblang boleh, tapi di dalam pelaksanaannya harus 50-50. Harus ada pertimbangan, harus ada kajian, dan harus ada landasannya juga agar seorang pemimpin bisa disenangi oleh gurunya. Nah, tidak ada seorang guru yang menyenangi seorang pemimpin yang gayanya otoriter.
Yang kedua, tidak ada seorang guru yang menyenangi seorang pemimpinnya kalau pemimpinnya selalu mengacungkan panduan-panduan. Nah, seorang guru menyenangi seorang pemimpin kalau seorang pemimpin itu adalah bijak. Bijak dalam segala sesuatu. Tidak selalu dia wahnya, tapi yang diperlihatkan adalah ayo kita bicara. Nah, kalau ayo kita bicara berarti kita di situ akan muncul fikir-fikir 50% kita mengasih kepada Tuhan dan 50% kita akan mengasih kepada kebijakan. Nanti akan ada titik temu. Nah, titik temu inilah nanti akan menyampaikan seorang pemimpin itu. Sangat menarik sekali hasil wawancara tentang pengalaman Bapak mengambil keputusan. Mudah-mudahan Pak kami nanti juga bisa, walaupun bukan jadi kepala sekolah Pak, setidaknya sebagai guru bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kebutuhan peserta didik. Ya betul. Nilai-nilai kebaikan. Ya seorang guru itu kan juga pemimpin. Ya, Pak. Pemimpin di kelas ya. Jadi kita harus belajar dulu pemimpin di kelas. Setelah itu nanti mungkin akan naik jadi pemimpin jenjangnya saja. Kalau kita kan SLB kan ada 3 jenjang. SD, SMP dan SMA ada 3 jenjang. Minimal kita jadi pemimpin di jenjang SD-nya dulu. Setelah itu di jenjang SMP-nya dan jenjang SMA. Nah, alhamdulillah kalau seandainya yang seperti itu kita lakukan, insya Allah kita pergi dari sekolah ini bukan disuruh, tapi kita pergi dari sekolah ini karena habis masanya baca. Contohnya seperti Bapak sekarang, ya. Jadi ini mungkin untuk yang terakhir ya, guru penggerak nanti ya. Mudah-mudahan Bapak mendoakan nanti berhasil. Bisa mengikuti jejak Bapak. Nah, kalau jejak saya jangan, saya mau pensiun. Jadi meneruskan ya. Iya, meneruskan. Boleh, Pak. boleh. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau ambil diri dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya mari Pak. Selamat sore Bu, bisa minta waktunya sebentar, ada yang mau diwawancarai kalau Ibu berkenan. Baru selesai menterapi ya Bu? Ya sore Bu Romanti. Ini barusan ada apa ini ya? Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak di modul 3.1 demonstrasi kontekstualnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah, saya minta tolong Bu, jika berkenan ingin mewawancarai bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Ini SLB Jalinan Hati, yang khusus autis ya Bu? Iya, Oke, Bu. Jalinan Hati. Jadi kami anak autisnya, kita di sini atau di bawah di kantor? Di sini aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Di sini aja Bu. Ya, Ruangannya ini mejanya masih meja tapi. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke Bu, ini ada 8 pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan nanti ke Ibu mengenai penyelesaian, bisa dikatakan penyelesaian tentang dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah Jalinan Hati ini ya Bu ya. Oke. Ibu, ini yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu, kalau boleh tahu? Ya. Berarti tugas saya sebagai kepala sekolah ini ya. Iya Ibu, bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan? Kalau kita di SLB Autis Jalinan Hati, karena kita sekolah kecil, gurunya tidak banyak. Jadi kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentang dilema etika, itu berhubungan dengan sikap guru yang ada. Kalau untuk sikap guru, kepala sekolah tentu sudah menginikan di manajerialnya. Tentu apa yang sudah kita buat, kita tentukan di
kompetensi sebagai manajerialnya tentu harus kita laksanakan. Setelah sebelumnya kita sudah musyawarahkan dengan guru-guru untuk bagaimana jam masuk atau PPM-nya. Gitu. Nanti Bu, kalau boleh tahu seperti apa dilema etika yang Bu hadapi sebagai pemimpin Bu kasusnya gitu. Ya. Kalau untuk gurunya kita setiap orang itu tentu berbeda-beda sikap yang harus kita hadapi. Kemudian setelah kita lihat perilaku guru itu tentu caranya kita sesuaikan dengan sikap guru itu. Nanti kan kalau kita sebagai manajerialnya itu harus seperti ini. Kalau dalam kepemimpinan tentu kita tidak mungkin harus seperti ini. Namanya manusia tentu fleksibel, kita sesuaikan dengan kondisi setiap harinya. Kalau gurunya tentu semuanya berpihak ke semua guru, nanti kan tujuan akhirnya kita mungkin kita lihat iya. Jadi untuk semua jadinya kan peraturan itu kita buat untuk semuanya, jangan memilah-milah nanti kan kalau untuk. Kalau misalnya boleh tahu Bu, seperti apa sikap yang menurut Ibu itu menjadi dilema etika di sekolah Ibu? Contoh seperti apa masalah atau kasus konkretnya? Iya, boleh tahu. Kalau untuk kasus yang lebih apanya, mungkin kita rata-rata semuanya mungkin sama. Cuman menghadapinya aja lagi kalau sikapnya seperti ini. Misalnya dalam PBN, kalau guru itu namanya kita menghadapi anak autis, kan tegas yang perlu. Kadang guru itu kan dengan emosi. Nah, yang seperti itu tuh sikapnya harus kita apakan lagi nanti dalam menghadapi anak misalnya kan. Karena nanti orang tua komplain jadinya kalau anaknya kita ceria-ceria yang tegas yang betulnya kan, tak perlulah dengan emosi pula kita dengan sikap yang tidak sesuai kan dengan apanya. Mungkin kalau untuk di sekolah kita seperti itu yang banyaknya. Kalau untuk PBN, kalau sikap kesehari-harinya mungkin dalam perilaku kita sesama guru dengan guru dengan kelas sekolah, konkretnya sehari-hari yang mana. Jadi bagaimana dari yang disampaikan tadi, bagaimana seorang guru memberikan layanan yang tepat ya, disesuaikan dengan anak kita ya, berarti kebutuhan siswa ya. Iya. Kemudian pertanyaan nomor 2 Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SLB Jaringan Hati, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tanggung jawab, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Bagaimana cara itu? Kalau kita di sekolah, jika terjadi misalnya keputusan ini kedua-duanya harus dipilih, tapi dia benar kedua-duanya. Nanti kita lihat apanya Bu Anti. Prioritasnya mana yang penting itu kita lebih dulukan. Kalau dalam pengambilan keputusannya nanti kan kita musyawarahkan dulu dengan gurunya. Nanti ini bagaimana bagusnya, nanti kesepakatan bersama jadinya. Jadi nanti mana yang lebih penting itu kita prioritaskan dulu. Pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah atau prosedur ketika Ibu menghadapi masalah atau dilema di SLB Ibu? Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan ketika ada masalah gitu yang Ibu temui di SLB? Kalau langkah-langkahnya tentu tidak selalu fleksibel lah. Nah, apa yang terjadi nanti kita mencari solusinya bagaimana. Jika ada masalah nanti kita selesaikan baik-baik. Kalau ada yang rasanya di antara guru nanti ada yang rasanya bermasalah,
jangan didiamkan, nanti kita bicarakan bersama supaya mencapai solusi yang terbaiknya gimana. Jadi ketika ada masalah langsung ini ya Bu, hari itu juga kita Iya. selesaikan supaya tidak terlalu-larut ya. Nanti bisa mengganggu PBM jadinya kan kalau tidak segera diatasi. Pertanyaan keempat Ibu, selama ini apa hal-hal yang Ibu anggap efektif, mungkin solusi yang efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau kita di sini karena tidak banyak, jadi kita selalu diskusi dengan guru. Kemudian misalnya dalam BBM-nya, dalam menyiapkan perangkatnya, nanti apa yang jadi kendala bagi guru, misalnya terlambat mengumpulkan perangkat, misalnya kan. Kemudian kita bicarakan langsung gimana, apa solusinya. Nanti kan ada masukan ide-ide dari guru-guru yang lain. Pertanyaan ini Bu, selama ini apa yang menjadi tantangan Ibu ketika Ibu mengambil suatu keputusan? Apa yang menjadi tantangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika mengambil suatu keputusan? Walaupun kita sedikit, tapi namanya manusia tentu pendapatnya berbeda-beda. Jadi untuk mengambil keputusan itu nanti terjadi di si A, ada kasus ini, nanti di B lain pula kasusnya. Jadi untuk yang paling mungkin dalam pengambilan keputusan itu kita harus berpihak ke semua, tidak mungkin satu-satu nanti terjadi kecemburuan sosial kan. Jadi kita adil ini nanti kan kalau untuk kita, kalau sebagai pemimpin nanti kan kalau adil menurut guru belum tentu adil menurut kepala sekolah kan. Nanti kita makanya kalau untuk keputusan biasanya kita bicarakan bersama-sama, nanti kita rembukkan bagaimana solusi yang terbaik. Mungkin dalam mengambil keputusan suara terbanyak aja kita apakan. Musyawarahkan masalah yang terbanyak ya. Oke Bu. Ada lagi pertanyaan ini Bu. Apakah selama menyelesaikan suatu permasalahan Ibu memerlukan jadwal atau tempat khusus gitu Bu? Dan bagaimana bentuk yang Ibu jalankan kalau memang ada prosedurnya? Kalau kita ada masalah, ada untuk pengambilan keputusan biasanya tidak kita buatkan jadwal khususnya. Tetapi kalau misalnya ada yang terjadi saat itu, nanti kita bahas bersama-sama. Karena kan kita tidak menginginkan masalah ini ada. Iya. Nah, nanti pas kalau ada rasanya guru itu mengalami kendala atau masalah atau terlambat datang aja lah misalnya kan, nanti kan kita tidak menginginkannya itu. Jadi jadwal yang khususnya tidak ada, cuman kita harus siap sedia dengan apa yang akan terjadi. Kita harus menyediakan waktu untuk supaya jangan terjadi masalah-masalah karena akan menghambat kegiatan PBM kita. Kemudian nanti hubungan sosial kita, guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru. Jadi jadwalnya tidak kita tentukan. Berarti ketika ada permasalahan bisa langsung selesaikan Bu ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor lain yang kira-kira mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan? Mungkin ketika Ibu mengambil keputusan mungkin ada bantuan dari orang lain atau bagaimana kira-kira Bu? Kalau untuk masalah guru biasanya kalau tapi yang masalah yang rumit-rumit belum ini kan biasa aja dulu masalahnya. Kalau memang bisa kita selesaikan bersama, masih kita bersama-sama membicarakannya. Tapi kalau sudah di luar batas itu, nanti kita kerjasama dengan pihak yayasan. Kemudian kalau sehari-harinya belum ada yang terlalu mencolok ya Bisa diatasi ya. Mas, tapi masih internetnya ya Bu? Iya, masih belum ada yang Sampai keluar. keluar.
Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua penjelasan yang sudah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik sebagai bentuk pengalaman ya di dalam mengambil keputusan Ibu sebagai pemimpin? Mungkin mati guru penggerak udah banyak kemajuan-kemajuan itu harus berakhir dengan kami karena ini ilmunya baru nanti ilmu baru bagi kami. Jadi mungkin yang selama ini kami jalani yang sudah dirasakan dalam pengambilan keputusan itu kita selalu berdiskusi dengan guru-guru karena setiap masalah itu berbeda-beda nanti kan. Setiap guru beda-beda tipenya, beda-beda yang dialaminya. Nah, kemudian cara penanganannya kita sesuaikan dengan sikap-sikap yang tadi itu. Nah, jadi jangan kita memaksakan harus begini, harus begini. Kita berusaha untuk berlaku untuk semua. Keputusan yang kita ambil tidak menguntungkan salah satu pihak dan bermanfaat untuk semua. Jadi untuk kemajuan sekolah juga kita kan harus bersama, kerjasama guru dengan sekolah, guru sama guru yang penting kan, sosialisasi setiap hari. Oke Ibu, terima kasih atas pengalaman yang sudah Ibu bagikan kepada saya sebagai bentuk mengambil keputusan ya Bu. Tetapi itu kan kami guru penggerak juga ingin tahu seperti apa sih para pemimpin suatu sekolah mengambil keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan Ibu. Maaf Ibu sudah mengganggu dan menyita waktu Ibu yang seharusnya sudah harus pulang ya Bu. Oke Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sukses untuk Ibu Romanti. Makasih ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu.